Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Nurbaiti, NIM 196121242 kelas 7H. Kali ini saya ingin mempresentasikan bisnis usaha kami mengenai bimbel Everyday Learning English. Untuk yang pertama, latar belakang tergagasnya bimbel ini adalah yang pertama, merupakan sebuah program yang kami impikan guna mengembangkan program studi bahasa Inggris yang telah kami tempuh selama 4 tahun. Yang kedua, tingginya minat dari kalangan pelajar yang sadar akan pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi jenjang karir mereka. Yang ketiga, keluhan dari para siswa dan para orang tua yang mengatakan bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sulit dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan bimbingan saat belajar kepada anak mereka secara penuh karena sibuk bekerja, sehingga tingginya antusias para orang tua untuk mendaftarkan anak mereka pada sebuah bimbel. Selanjutnya mengenai gambaran produk dan keunggulan bisnis kami, di mana yang pertama, pihak bimbel menyediakan modul khusus yang berisi latihan secara menarik, praktis, dan mudah dipahami. Yang kedua, bimbel menyediakan evaluasi berupa tryout, mid test, dan final test guna mengukur kemampuan siswa. Yang ketiga, diampu oleh guru yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Yang keempat, fasilitas kelas lengkap dengan sarana pembelajaran serta lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif. Yang kelima, bimbel menerapkan kurikulum sesuai dengan ajaran Kemendikbudristek sebagai upaya membantu siswa memahami materi yang diajarkan di sekolah. Terus yang terakhir, fasilitas rekreasi setiap semester bagi para siswa. Selanjutnya, prospek bisnis kami. Diharapkan bimbel ini akan dibuka cabang di Sukoharjo, Solo, dan Karanganyar. Alasan 3 daerah tersebut karena besarnya antusias masyarakat, khususnya para siswa dan para orang tua, yang kami peroleh dari respon di media sosial, serta banyaknya pendaftar yang kami terima dari website resmi kami. Berdasarkan respon yang kami peroleh, para masyarakat merasa tertarik pada bimbel kami sebab upaya yang telah kami berikan dalam mengembangkan inovasi belajar guna mendidik para siswa untuk mencapai prestasi mereka. Lalu, visi dan misi bimbel kami. Yang pertama, pada misi, kami berupaya untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, disiplin, dan berkarakter. Lalu, menyiapkan siswa yang siap berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Serta misi kami adalah menyelenggarakan pembelajaran yang relevan, membangun proses pembelajaran bahasa Inggris yang nyaman dan menyenangkan, serta membagikan ilmu dan melakukan inovasi dalam bidang keterampilan berbahasa Inggris. Lalu pada bab kegiatan usaha pemasaran. Yang pertama ada profil usaha. Dimulai dengan nama perusahaan pada bimbel kami, yaitu Bimbel Everyday Learning English, di mana lokasinya berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 447 Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57146. Nah, jenis usaha pada bimbel kami yaitu CV, dan riwayat usaha pada bimbel kami adalah di mana usaha kami ini sudah berjalan baru 1 tahun, di mana didirikan pada tanggal 13 November tahun 2021. Selanjutnya, struktur organisasi, di mana bimbel kami dikepalai oleh pimpinan lembaga, dan untuk pengorganisasian atau pengoperasian berjalannya bimbel itu diketuai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa jabatan, yaitu administrator, bendahara, akademik, di mana bagian akademik membawahi 3 pengajar serta ada satpam. Selanjutnya mengenai bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang kami bangun adalah CV atau persekutuan komuniter yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Badan usaha berbentuk CV ini memiliki kelebihan berupa modal yang lebih fleksibel karena tidak ada batas minimal pada modal awal, proses pengambilan keputusan lebih cepat,
serta proses pendirian juga lebih cepat dibandingkan dengan PT. Dan biaya yang dibutuhkan juga lebih kecil. Selain itu, lebih mudah pula dalam mendapatkan modal baik dari internal maupun eksternal, seperti dari investor, perbankan maupun koperasi, sebab CV sudah mendapatkan legalitas secara hukum. Selanjutnya, struktur modal. Sumber dana yang dibutuhkan dalam mengolah bimbel ini berkisar 169 juta rupiah. Nah, di mana dana tersebut diperoleh dari uang pribadi sepemilik bimbel. Nah, status badan hukum bimbel ini didirikan berbentuk CV dengan izin usaha yang resmi mendapatkan legalitas secara hukum. CV merupakan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum karena tidak ada regulasi atau peraturan tertentu yang mengaturnya. Selanjutnya, izin menjalankan usaha. Untuk tahap pertama dalam pembuatan pendirian bimbel ini, kami perlu membuat izin dengan melapor kepada ketua RT setempat untuk mengurus surat izin gangguan lingkungan. Kemudian menggunakan jasa notaris untuk melegalkan usaha bimbel ini dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu perlu mempersiapkan data pendirian CV, membuat akta pendirian CV di notaris, memiliki SK pengesahan CV dari Kemenkumham, lalu mendaftarkan NPWP, mendaftarkan SKT pajak, dan mengurus NIP atau nomor induk berusaha. Selanjutnya di bab aspek pasar dan pemasaran. Nah, pada analisis yang pertama ada BMC, Business Model Canva, di mana untuk poin pertama ada key partners pada bimbel kami, yaitu ada beberapa jumlah partners, yaitu ada toko alat tulis, toko furniture, toko elektronik kantor. Selanjutnya ada key resources, yaitu terbagi menjadi dua, ada SDM dan fasilitas. Untuk SDM terdapat karyawan dan pengajar, lalu untuk fasilitas berupa modul dan fasilitas pembelajaran. Lalu untuk key activities, nah pada bimbel ini melaksanakan beberapa aktivitas utama, yaitu melaksanakan inovasi terbaru pada siswa mengenai program yang ditawarkan oleh bimbel. Lalu yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang relevan. Yang ketiga melakukan penugasan berupa mid test, final test, dan tryout secara berkala. Lalu selanjutnya ada cost structure, di mana bimbel kami memerlukan biaya produksi, mengeluarkan biaya produksi, biaya pemasaran, biaya SDM, dan administrasi. Selanjutnya ada di value proposition, yaitu terdapat harga yang terjangkau, lingkungan bimbel yang nyaman, program disesuaikan dengan kurikulum siswa, tutor yang profesional dan berpengalaman, memiliki berbagai macam paket belajar, disediakan fasilitas penunjang pembelajaran di kelas, lalu ada modul yang menarik, praktis, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada di customer relationship, di mana bimbel kami melakukan layanan melalui web dan konsultasi. Selanjutnya di customer segment, di mana bimbel kami menargetkan atau mengarahkan pada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk channel, bimbel kami melakukan promosi di media sosial, diskon, dan iklan brosur. Untuk revenue stream ini terdapat atau diperoleh pembayaran dari uang bimbingan. Selanjutnya ada potensi pasar. Nah, bimbel Everyday Learning English dikembangkan di Laweyan, Surakarta karena terletak di pusat kota yang strategis dengan transportasi umum dan berpusat dengan kawasan pendidikan. Lalu peluang pasarnya yaitu tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang, baik siswa maupun orang tua, sehingga menjadikan bimbel ini dibutuhkan oleh para siswa. Lalu selanjutnya dianalisis persaingan, yaitu kendalanya ada beberapa bimbel telah memulai usaha mereka terlebih dahulu, sehingga sudah memiliki customer setia, dan beberapa bimbel tersebut sudah memiliki branding bimbel di mata masyarakat. Selanjutnya ada di analisis SWOT. Yang pertama ada di stretch, yaitu pada bimbel kami letaknya strategis di pusat kota
dekat kawasan pendidikan dan dilalui kendaraan umum. Lalu menyediakan 2 program, yaitu program khusus dan program konsultasi. Yang ketiga, ada fasilitas lengkap. Fasilitas kelasnya lengkap dengan sarana pembelajaran serta lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif. Lalu yang keempat, ada program pembelajaran, ini dapat disesuaikan dengan kurikulum siswa. Lalu yang kelima ada tutor yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya di weakness, kelemahan dari bimbel kami yaitu brand belum terkenal karena usaha masih baru bila dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Lalu sulitnya mencari pengajar yang benar-benar memahami kebijakan pada konsep dasar pembelajaran yang diharapkan oleh bimbel. Lalu opportunity, peluang yang diperoleh oleh bimbel kami yaitu bimbel menyediakan evaluasi berupa tryout, mid-test, dan final test guna mengukur kemampuan siswa, serta biaya pendidikan yang terjangkau dan lebih murah, dan modul yang diberikan sangat menarik, praktis, serta mudah dipahami. Lalu ada detract, yaitu pada bimbel kami saingannya adalah banyaknya pesaing bimbel yang lebih outstanding. Lalu adanya pemberian program belajar di luar jam sekolah oleh beberapa sekolah formal. Lalu yang ketiga, ada tingkat pemahaman orang tua yang beranggapan bahwa lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang terkenal. Selanjutnya di analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada di produk, yaitu produk yang disediakan oleh bimbel kami yaitu berupa produk modul paket belajar reguler bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Lalu untuk price pembayarannya di bimbel kami dapat dicicil selama 2 kali selama 1 semester atau 6 bulan. Nah, akan mendapatkan diskon pula bagi siswa yang berprestasi dan 10 pendaftar pertama. Lalu selanjutnya ada di Point Place, di mana di bimbel kami ini berpusat di pusat kota, di kawasan pendidikan, dan dilalui oleh transportasi umum. Nah, pada poin keempat selanjutnya ada di promotion. Nah, promosi yang dilakukan oleh bimbel kami berupa brosur, pamflet, dan iklan di sosmed. Selanjutnya ada di analisis STP. Nah, yang pertama ada segmentation. Segmentation pada bimbel kami disegmenkan pada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, targetnya yaitu pasar sasaran siswa SD, SMP, dan SMA yang berlokasi di wilayah Lawean, Surakarta, dan sekitarnya. Selanjutnya ada di positioning, yaitu meningkatkan prestasi siswa agar cakap berbahasa Inggris serta membentuk karakter siswa yang cerdas, mandiri, disiplin, dan berkarakter. Selanjutnya di poin kreatif dan inovasi bisnis. Nah, konsep pada bimbel Everyday Learning English sesungguhnya mengusung konsep sebuah kursus bahasa Inggris, di mana level yang ditawarkan kepada siswa ini bervariasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kesulitan siswa. Namun, pemilik bimbel juga menggagas untuk menambahkan konsep consulting, di mana siswa diberikan peluang untuk bisa berkonsultasi terhadap materi bahasa Inggris yang dianggapnya sulit di sekolah. Lalu ada di bab keuangan dan operasi. Nah, di aspek keuangan di sini untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan bimbel kami sebesar 169 juta rupiah, di mana sumber dananya ini diperoleh dari uang pribadi dari si pemilik bimbel. Nah, untuk harga jual produknya ini terdiri dari beberapa level dengan tingkatan biaya yang berbeda pula. Nah, untuk tingkatannya ini akan diperoleh modul yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya di perkiraan keuntungan dan kerugian. Nah, perkiraan pendapatan bimbel dengan jumlah perkiraan per bulannya yaitu 44.400.000. Nah, selanjutnya di perkiraan pengeluaran rutin per bulannya terdapat tagihan listrik, ATK habis pakai, iuran keamanan, biaya tak terduga, serta gaji karyawan. Ini diperoleh total fixed cost-nya adalah 16.200.000. Nah, untuk taksiran laba kotor per bulannya ini dihitungkan
melalui total pemasukan dikurangi total fixed cost sehingga diperoleh jumlah harga Rp28.200.000. Nah, sehingga taksiran payback period ini biaya total usaha sebesar Rp169 juta dan laba kotornya itu Rp28.200.000, maka akan diperoleh payback periodnya ini dengan pengeluaran dana 169 juta ini akan balik modal selama 6 atau 7 bulan. Nah, dengan pendapatan per bulannya itu total bersihnya, harga bersihnya itu Rp28.200.000 per bulan. Selanjutnya di aspek teknik dan operasi. Nah, di analisis lokasi bimbel berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 447 Pajang Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57146, di mana letak pusatnya ini berpusat pada kota, strategis, dilalui oleh kendaraan umum dan berpusat di kawasan pendidikan. Nah, dengan tata letak lokasi bimbelnya tertera pada layar di sini. Ini merupakan denahnya. Dan selanjutnya kita masuk ke bab manajemen dan risiko. Nah, yang pertama ada aspek manajemen. Nah, terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek perencanaan, di mana ini merupakan strategi tahap awal dalam berbisnis, mulai dari mungkin kayak perencanaan renovasi pembangunan sampai tahap ke perekrutan para karyawan kayak gitu. Terus ada pengorganisasian, yaitu mengatur kepengurusan usaha, karena pada sebuah bisnis ataupun usaha pasti memiliki visi, misi ataupun tujuan untuk tercapainya goals. Nah, di sini perlu diadakan pengorganisasian agar para pegawai ini dapat terarah sehingga goals dari perusahaan ataupun usaha itu dapat tercapai. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Di sini merupakan penerapan kebijakan usaha. Jadi dari pada saat terbentuknya sebuah bisnis atau usaha, pasti mereka kayak menetapkan sebuah kebijakan. Nah, setelah adanya tahap perencanaan pengorganisasian, maka dari kebijakan tersebut atau peraturan tersebut, maka diperlukan adanya pelaksanaan guna terrealisasikan goals yang ingin dicapai tersebut. Lalu ada pengawasan. Agar tercapainya goals tadi, maka adanya kepertanggungjawaban kepada pegawai. Begitu. Jadi sebuah goals dapat tercapai itu pasti ada kontribusi atau kerjasama dengan para pegawai. Nah, di sini perlunya ada pengawasan agar para pegawai itu dapat bekerja atau melakukan aktivitasnya itu secara efisien dan efektif guna mencapai goals dari perusahaan tersebut. Lalu sumber daya yang digunakan. Nah, ini lebih mengarah kepada bahan baku yang digunakan. Misalkan pada perusahaan tersebut atau usaha tersebut guna menghasilkan sebuah produk pasti memerlukan sebuah bahan baku yang digunakan kayak gitu. Terus lebih ke SDM misalkan. Nah, SDM yang digunakan ini tergantung pada kebijakan atau kebijakan personalia yang diterapkan atau yang diinginkan kayak gitu. Selanjutnya ada di aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di aspek ekonomi di sini pada bimbel kami di mana bimbel kami berupaya untuk mampu menghadapi persaingan di dunia pendidikan dan kerja sehingga membantu para siswa maupun masyarakat yang bergabung di dalam bimbel kami ini dapat mencapai apa yang mereka impikan. Lalu di aspek sosial, yaitu tujuan kami adalah mengubah pola pikir masyarakat dan bertambahnya
wawasan ilmu mereka gitu. Terus di aspek budaya, yaitu kami berupaya agar masyarakat mampu berbahasa asing dan berpeluang mengenal budaya baru di seluruh penjuru dunia kayak gitu. Sebab bahwa kita tahu bahasa Inggris ini merupakan bahasa universal yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada aspek manajemen risiko. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko real dan risiko psikologi. Risiko real yang dialami atau terdapat di bimbel kami yaitu terkadang ada anak yang tidak kondusif di kelas karena mereka ramai bersama teman-teman mereka yang lain. Terus ada lagi mengeluh jika belajar tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu ada resiko psikologi, yaitu kemampuan anak dalam keterbatasan belajar sehingga membuat mereka anak tersebut itu murung, pendiam dan tidak percaya diri. Selanjutnya ada analisis masalah dan dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan yang dihasilkan dari bimbel ini berupa sampah kertas, peralatan habis pakai seperti ATK, terus habis itu tinta dan lain-lain, serta peralatan tidak habis pakai seperti barang-barang elektronik yang tidak bisa digunakan atau tidak layak pakai. Nah, upaya yang dilakukan oleh bimbel kami dalam mengatasi limbah tersebut, kita adakan pemungutan sampah dari Dinas Kebersihan untuk sampah kertas dan peralatan habis pakai, di mana kita masukkan di tempat sampah yang berbeda. Sedangkan untuk limbah dari peralatan yang tidak habis pakai, yang tidak layak digunakan tersebut bisa dihibahkan atau diloakkan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah tujuan dasar kami dalam mengolah bimbel ini adalah menyiapkan para siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA di mana mereka bisa cakap dalam berbahasa Inggris. Minimal mereka telah mempunyai dasar untuk belajar bahasa Inggris di jenjang selanjutnya. Nah, program kami ini juga sekaligus membantu masyarakat, terutama memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam dunia pendidikan, sehingga besar harapan kami agar masyarakat dapat mendukung program kami ini guna memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.